bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Kananda! Kenapa kali ini? Tahu nggak? Desember ini Superbook bakalan ada di bioskop lagi. Seru banget. Kemarin kan kita udah ada di Jakarta. Iya. Kira-kira nanti Desember kita di kota mana ya? Mana ya? Ayo adik-adik tulis di kolom komentar kota mana yang mau kita datengin. Yang paling banyak kita datengin deh. Ayo semuanya tulis komen di mana sih kota yang mau kita datengin. Ayo. Komen sekarang. Ya udah Alif, gimana kalau kita sapa adik-adik? Ayo. 1, 2, 3. Shalom adik-adik Superbook. Ketemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kananda dan Kalif. Yeay. Kananda, kita mau kasih tahu adik-adik dan papa mama semua kalau Superbook ada t-shirt baru yang super limited edition. Yes, of course. Ada 3 desain Kananda. Wow. Ini yang kita pakai nih. Yang ini, coba ya, kita lihat dulu. Itu warna putih. Desainnya nih warna putih. Aku warna apa ini ya? Baby pink. Baby pink. Mau ke orange ya, tapi ini bagus Iya. banget. Ini Iya, asli bagus warnanya banget. lucu banget. Lucu. Terus satu lagi warnanya blue dongker yang ini. Jadi tungguin di Instagram Superbook ya, harus wajib pantengin. Betul. Wuhu. Sebelum kita mulai, Kak Olive dan Kananda mau sapa-sapa dulu nih adik-adik Superbook yang sudah nungguin dari tadi dan sudah absen. Oke, kita baca-baca ya. Kita lihat ada Gabe dari Sidikalang. Halo, ada Gilbert. Wah, halo. Halo Gilbert. Terus ada Nathan Matthew Pipip dari Malang. Halo. Ada Nano. Ada Alin dari Ambon. Wow, jauh banget Ambon. Jauh Aduh. banget. Oke, ada Felicia dari Tangsel. Halo Tangsel. Ada juga Rachel. Halo. Dari ini bukannya di Kananda ya? Bukan. Michelle ya? Michelle. Bukan. Terus ada Michelle. Wow, ada Alona sama Davin dari Malang. Mantap. Wow, luar biasa. Halo semuanya. Kananda, pernah nggak sih Kananda dapat tugas atau dapat perintah dari bosnya Kananda? Pernah, bos aku baik banget. Kakak nggak pernah diberitahu sebelumnya gitu kan, apa yang harus Kananda kerjain gitu. Kalau dikasih perintah atau tugas begitu sih, apalagi nggak dikasih tahu ya. Iya, bingung nggak sih? Bingung banget, susah banget lah. Terus aku juga takut apa yang mau dikerjain. Bener. Jangan-jangan ini bakal bikin bahaya. Kan bisa resikonya. aja. Iya. Bener. Nah, aku tuh lagi ngalamin hal itu. Wah, Akhir-akhir ini ya, aku jadi curhat. gas. Jadi aku dikasih perintah untuk ngelakuin sesuatu yang aku nggak ngerti sama sekali. Detailnya apa, terus ini mau kemana, tujuannya apa, goalsnya gimana. Aku nggak ngerti harus jalaninnya gimana. Tapi perintahnya dikasih instruksinya juga nggak sih? Dikasih sih ke Ananda. Tapi karena itu hal yang baru buat Kak Olive, tentunya takut banget buat bikin kesalahan. Benar. Tapi Kak Olive, cerita Kak Olive itu sama kayak cerita salah satu adik Superbook deh. Oh ya? Dia itu nggak percaya sama instruksi yang diberikan. Padahal kan instruksi itu dibuat untuk membantu dia mengerjakan sesuatu. Betul tidak? Betul. Nah, Betul sekali. adik-adik dan Kak Olive, kira-kira menurut kalian nih, menurut Kak Olive dan adik-adik Superbook yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, bakalan bisa nggak ya berubah, si anak ini berubah menjadi anak yang mau memahami instruksi? Ayo, bisa nggak? Bisa nggak? Wow, banyak juga nih Kak yang jawab. Gimana kalau kita nonton aja kisahnya? Aku penasaran banget soalnya. Oke, kalau itu mau Kak Olive dan adik-adik semua, ya udah langsung kita tonton aja kisahnya. Shalom adik-adik.
Shalom. Selamat banget nih. Jadi hari ini kita nggak cuma mau belajar, kita bakalan main petualangan ke atas. Nah, ada 3 petunjuk yang harus kalian selesaikan. Ingat, baca dulu instruksinya yang tertulis, baru lakukan secara bersama-sama. Oke? Wah, aku yakin kenapa kita paling cepet. Cepet boleh, David. Tapi jangan lupa tetap inget instruksinya, baru jalan. Kakak bakal ngasih petunjuk pertama. Joshua deh. Pergi ke pohon di belakang dan carilah kertas berbentuk. Udahlah kelamaan, aku duluan ya. Dadah. Yang mana ya kertasnya? Yang ini aja deh. Ini aku dapat kertasnya. Ih, itu persegi David, bukan hati. Hah? Oh iya. Makanya dengerin aku dulu, kan aku belum selesai bacanya. Udah yuk, kita cari di sana aja. Udah yuk. Berbaris dengan tangan di pundak temanmu dan berjalanlah bersama menuju semak-semak. Temukan surat berikutnya tanpa melepaskan tangan. Berpegangan pundak. Oke deh, tapi jangan lama-lama ya. Ya. Ayo cepetan, jangan lama-lama. Ih, lama banget sih jalannya. Kan jalan gini pegel. Tulisannya harus bareng dan jangan lepas tangan, David. Udah aku duluan aja biar cepet. David, kan katanya nggak boleh lepas tangannya. Iya, maaf. Nah, ini dia suratnya, ketemu. Pergilah ke halaman belakang, temukan bola. Kelilingi pohon sambil menendang bola. Hah? Main bola? Aku duluan ya. Ih, kan belum selesai perintahnya. Ih, kebiasaan banget sih David, nggak mau dengerin perintahnya. Bersama teman dengan membentuk lingkaran. Di mana ya bolanya? Wah, itu dia bolanya. Kan suruh bareng. David, kan tadi suruh bikin lingkaran sama teman kelompoknya. Aku kira sendiri juga boleh. Yaudah deh, ayo bareng. Ayo. Oper. Oper, ayo cepat. Ya. Ayo. Selamat. Gimana? Capek tapi seneng kan? Iya, Kak. Kak, tadi kita udah temuin semua petunjuk-petunjuknya loh. Oh, hebat. Tapi tadi kakak lihat David paling semangat. Tadi belajar apa, David? Aku pikir tadi aku jalan duluan bisa selesai lebih cepet, Kak. Tapi ternyata aku masalah terus. Pas aku dengerin dan bersama-sama, kita malah bisa sampai beneran. Nah itu, hari ini kita bakal belajar soal satu tokoh di Alkitab namanya Filipus. Gimana kalau kita langsung duduk di sana? Ayo, Kak. Ayo. Yeay! Yeay, sampai juga. Oke. Hari ini kita bakal belajar soal Filipus. Tahu kan? Tahu, Kak.
Jadi Filipus itu dia disuruh Roh Kudus buat ke padang gurun. Tapi dia nggak tahu alasannya apa buat dia ke sana. Nah Filipus ini dia tetap mau pergi, dia taat, dia denger walaupun dia nggak tahu alasannya apa, petunjuknya, arahnya mau kemana gitu kan. Sampai akhirnya dia dibawa oleh Tuhan karena dia taat. Dia dipakai Tuhan buat menolong banyak orang supaya tahu tentang siapa itu Yesus untuk menyebarkan kabar Injil. Kakak mikir juga ya, kadang Tuhan itu gitu sama kita ya. Kadang kita nggak tahu petunjuk Tuhan itu mau kemana. Tapi kalau kita mau taat, kita mau dengar-dengaran sama kayak Filipus, Tuhan bakal ngasih tahu alasan kenapa itu penting. Kayak tadi kamu, Fit. Pas kamu mau nurut, semuanya jadi lancar. Nah, kakak punya hadiah buat kalian. Nih. Makasih ya, Kak. Ya. Makasih Kak. Itu yang satu lagi ada di Grace. Kayaknya Tuhan juga kayak gitu ya Kak. Kalau aku mau dengar-dengaran, semua bakal jadi manis kayak es krim ini. Dimakan dulu. Wow. Ternyata happy ending juga ya. Iya dong, pasti. Dia ngerti kalau mengikuti instruksi itu, terus kalau dengar-dengaran itu baik buat dirinya dan orang lain. Betul sekali. Berarti aku gimana dong Kak? Apakah aku harus langsung kerjain aja? Gas aja nih? Gas! Bentar-bentar. Yang ngasih perintah Kak Olive siapa? Kalau yang kasih perintah itu orang tua kita, kan pasti itu buat kebaikan Kak Olive. Bener. Tapi gini deh, supaya Kak Olive dan adik-adik semua bisa semakin paham sama pelajaran kita kali ini, gimana kalau kita nonton satu kisah Alkitab tentang seseorang yang mau diutus ke satu tempat, tapi dia itu nggak ngerti. Hebatnya, dia itu tidak ada pertanyaan, tidak ada perlawanan. Kok bisa ya? Dan di sana malah dia justru mengalami hal yang luar biasa. Oh, kok bisa ya Kananda? Adik-adik, Olive butuh bantuan nih. Ayo sekarang cek di kolom komentar siapa tokoh yang disebutkan sama Kananda tadi. Gini, gimana kalau Kananda kasih clue deh? Clue yang pertama itu dia adalah murid Tuhan Yesus. Oke, dari 12 ya? Iya, pilih dia salah satu. Jangan di chat 12-12-nya ya adik-adik. Kalian harus berpikir dulu. Clue yang kedua, dia ketemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Wow, ini udah makin mengerucut ya. Dan clue yang ketiga ini kalian pasti udah langsung tahu. Dia tinggal di Kaisarea. Wow, ini makin gampang nih. Ada nih yang bener menjawab nih Kananda. Ada juga yang masih belum tepat. Oke, biar kalian nggak menebak-nebak siapa nih, gimana kalau kita langsung lihat aja adik-adik animasi Superbook berikut ini. Gizmo, pindai dan cari tahu di kota apa ini. Menurut geosensorku, itu adalah gerbang utama dari kota Samaria. Dan kita berada di 38 Masehi. Hei, apa kalian mengenal orang-orang itu? Pemindai wajahku mengatakan yang satu adalah Petrus dan satu lagi Yohanes. Mereka murid Yesus dari Nazaret yang kita pernah temui. Dan tunggu, kalian mau kemana? Hai, Petrus, Yohanes. Oh, apa kami mengenalmu anak-anak? Kami mendengar Anda berbicara di Yerusalem dan... Melihat Anda bersama Yesus di waktu itu. Kenapa kalian ke Samaria? Kami mendengar hal luar biasa di Yerusalem tentang orang-orang Samaria yang menerima ajaran Yesus. Dan datang untuk mencari saudara kami Filipus yang sudah membaptis banyak orang Kristen. Apa kalian mengenalnya? Kami juga baru sampai, tapi kami bisa membantumu. Sejak Filipus membaptisku, aku menyaksikan lebih banyak mukjizat. Petrus, Yohanes, tolong beritahu saudara-saudara ini beberapa hal luar biasa yang biasa engkau lakukan. Ini bisa membuat kami semangat. Simon, mujizat memang luar biasa. Tapi mujizat Tuhan bertujuan menegaskan pesannya.
Yesus perintahkan kita untuk pergi ke seluruh dunia dan mengabarkan Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi dia yang tidak percaya akan dihukum. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan berbicara dengan bahasa baru. Mereka akan meletakkan tangan kepada orang sakit dan orang itu sembuh. Tapi kuasa Roh Kudus itu adalah... Wow, teman-teman, benda apa ini? Pemindaiku mendeteksi adanya kemenyan. Sepertinya papirus Mesir dan ramuan dengan bahan yang tidak biasa. Keren banget. Maaf, Tuanku Simon adalah penyihir yang hebat. Penyihir hebat? Apa dia bisa begini? Tada! Iya. Apakah Simon benar-benar punya kekuatan sihir? Sihirnya terkenal di seluruh Samaria. Sampai Filipus datang. Saat tuanku berhasil mempelajari kekuatan Filipus, dia akan menghasilkan lebih banyak uang dari sebelumnya. Tuhan meminta kita untuk memberitakan dengan jelas bahwa Yesus satu-satunya yang dipilihnya untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Dan semua yang percaya kepada Yesus, dosanya akan diampuni dalam namanya. Apa kamu sudah dibaptis dalam nama Yesus? Iya, sudah. Terimalah Roh Kudus. הוקם! הוקם! כי לכם ההבטחה ולבניכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק. Ada apa ini? יעקב, אלוהי אבותינו, הוא באר את עבדו ישוע. הוקם! לכן ינחמו ושובו. Kita harus mempelajari bagaimana Petrus melakukan trik ini. Yesus datang ke Samaria dan menyaksikan kalau dia adalah Mesias. Sekarang kita datang dalam namanya. חזרו בתשובה והאמינו בבשורת האל. אדוננו ישוע המשיח, בן האלוהים חנני. הללויה, הללויה באדוני, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מעולם. Sepertinya roh yang sangat kuat menguasai semua orang yang dijamah Petrus dan Yohanes. Kita belum pernah melihat ini bersama Filipus. Ayo, marilah. Semua yang mau menerima Roh Kudus. Filipus, apakah Anda bisa melakukan seperti itu? Aku datang ke Samaria untuk menyampaikan pesan Tuhan, Chris. Karena mujizat yang Tuhan kerjakan melalui aku, maka orang Samaria ikut dan percaya kabar baik. Aku membaptis banyak orang dengan air. Sekarang mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi Anda memiliki kekuatan? Semua kekuatan berasal dari Tuhan. Sudah cukup bagiku ikut kemanapun Dia memimpin. Dan Ia pakai hidupku untuk melayani Tuhan dengan baik. Petrus? Untuk apa ini? Berikanlah kekuatanmu padaku, supaya saat aku menumpangkan tangan, dan mereka akan menerima Roh Kudus. Celakalah kau dan uangmu. Kau kira pemberian Allah dapat dibeli dengan uang? Tidak ada hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Bertobatlah dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat hatimu seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Petrus, berdoalah pada Tuhan untuk aku, supaya jangan terjadi yang kau katakan itu. Tolong Filipus, katakan padanya, aku muridnya setia. Katakan. Luar biasa sekali melihat semua orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku hanya tidak mengerti apa yang terjadi pada Simon. Sepertinya dia setia, tapi... Kalian sudah dapat air? Ya, terima Filipus, kasih. Aku tidak mengerti. Apakah Simon tidak percaya?
Aku pikir dia lebih ingin kekuatan Tuhan dibandingkan hubungan dengan Tuhan. Kekuatan datang dari iman, Chris. Tapi Simon pikir dia bisa membelinya. Ayo, segera jalan. Apa yang kamu pikirkan? Bukan apa-apa. Superbook. Ketika Petrus, Yohanes, dan Filipus bersaksi dan berkhotbah firman Allah, mereka kembali ke Yerusalem, menyampaikan Injil di banyak desa di Samaria. Lalu malaikat Tuhan datang pada Filipus dan berkata, "Bangunlah dan berangkatlah ke selatan melalui jalan turun Yerusalem ke Gaza." Kemudian dia bangun dan pergi. Hai Filipus. Ini kami. Chris, Joy, Gizmo, oh kalian. Ini sebuah kejutan. Ayo, kita jalan sama-sama. Kami senang bisa bertemu Filipus. Aku memikirkan apa yang Anda katakan waktu di Samaria. Tentang Simon yang menginginkan kekuatan yang Petrus dan Yohanes miliki. Apakah salah menginginkan kekuatan itu? Yang salah adalah cara dia untuk mendapatkannya, Chris. Sehari. Roh Kudus diberikan tanpa pun. Simon melakukan kejahatan karena tidak memberikan hatinya untuk Tuhan. Apa kamu pernah berpikir untuk menerima Tuhan masuk dalam hatimu, Chris? Ya, kadang aku berpikir... Pergilah, dekati kereta itu. Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbingku? Kusir, berhenti sebentar. Ketika dia berbicara tentang domba yang dibawa ke pembantaian, apakah Nabi berbicara tentang dirinya atau orang lain? Nabi Yesaya sedang menubuatkan kematian Tuhan Yesus Kristus. Naik dan duduk di sampingku, ceritakan lebih banyak. Allah mengutus Kristus menjadi korban. Kristus mati untuk dosa kita. Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Allah membawa kita kembali padanya melalui Kristus. Tuhan harus bertobat dari dosa dan kembali kepada Allah dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Barulah dosa Tuhan diampuni, dan Tuhan mendapatkan karunia Roh Kudus. Lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis? Boleh, jika Tuhan percaya dengan segenap hati. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Karena Tuhan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkannya dari maut, Tuhan akan diselamatkan dan semua orang yang percaya kepada anak Allah akan beroleh hidup kekal. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wow. Apa yang terjadi? Apa itu?
melihat mujizat. Terpujilah nama Tuhan. Wah, kemana lagi Superbook membawa kita? Roh Allah membawa Filipus menjauh ke Asdod. Dia berjalan melalui tempat itu dan memberitakan Injil di seluruh kota di Kaisaria. Waduh, kebanyakan ya Wadi. Filipus itu benar-benar taat loh Kak Nanda. Betul. Dengar perintah Tuhan, terus dia langsung pergi tanpa perlu tahu apa yang akan dia hadapi nanti. Benar. Kalau itu Kak Olive, pasti Kak Olive sih nggak bakal pergi. Iyalah, menyeramkan sekali ya sebenarnya ya. Tapi benar loh adik-adik. Tapi ini adik-adik ya. Menurut kalian apa sih yang bisa kalian pelajari dari kisah Alkitab hari ini? Coba turung. Coba tolong tulis di kolom komentar apa yang kalian pelajari hari ini. Biar Kananda sama Kak Olive bisa bahas. Benar banget. Gimana kalau sekarang kita berdua share apa yang kita dapetin, yang kita pelajari hari ini, biar adik-adik yang di rumah juga bisa catat di buku mereka kan Anda. Menarik. Gimana kalau Kak Olive duluan? Oke, nah adik-adik kalau mau catat boleh banget ya. Kalau mau sambil tulis di kolom komentar juga boleh banget. Kalau Kak Olive secara pribadi ya, Kak Olive belajar buat taat sama Tuhan. Walaupun kita nggak selalu tahu apa alasan kenapa Tuhan mau memberikan perintah itu. Betul. Sama seperti Filipus yang tadi. Dia langsung taat dan oke, gas, berangkat. Coba, ada nggak yang pernah mengalami itu? Tuhan memberikan perintah kayak menolong teman atau berdoa untuk orang lain. Mungkin kita nggak pernah ngerti ya, atau kita nggak ngerti, tapi kalau misalnya kita mau taat, pasti kan akan jadi berkat bagi orang-orang. Betul banget, setuju banget sama Kak Olive. Oke, sekarang Kananda. Kalau Kananda sih ya adik-adik, Kananda belajar kalau kita itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat orang lain jadi mengenal Tuhan Yesus. Yes. Nah, adik-adik ingat nggak tadi Filipus itu kan dia mengajar orang sebutannya sida-sida di Ethiopia. Nah, di sana dia berhasil untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Dan tadi adik-adik ingat nggak? Filipus juga kemudian berhasil membaptis orang-orang tersebut. Gimana? Wow, keren kan? Keren banget kan Anda. Nah adik-adik sama Kak Olive, kalau misalnya Tuhan bisa pakai Filipus untuk menyebarkan kabar baik tentang Tuhan, menyebarkan Injil, berarti Tuhan juga mau memakai kita, Kananda, Kak Olive, adik-adik semua untuk tujuan yang mulia. Bener banget kan Anda. Nah kan Anda, aku masih punya satu lagi. Oke. Aku dapet dari cerita Filipus yang tadi. Lagi. Nah adik-adik catat lagi ya yang satu ini ya. Kalau Tuhan hanya menggunakan orang yang mau memberikan diri sepenuhnya. Karena orang yang memberikan diri sepenuhnya sama Tuhan akan mengizinkan Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Lihat nggak tadi? Filipus bisa pindah ke tempat lain dengan bantuan sama Roh Kudus. Wow. Begitu juga dengan kita ya adik-adik. Kalau kita mau memberikan diri kita sepenuhnya, pasti kita jadi orang yang bisa dipercaya. Dan Tuhan akan bukakan hal-hal yang baru sesuai apa yang kita perlukan. Betul. Wah, seru banget ya kalau bahas tentang firman Tuhan. Oke adik-adik, karena Kananda sama Kak Olive tadi udah share, sekarang adik-adik dong tulis apa yang kalian pelajari dari kisah hari ini di kolom komentar. Oke, biar adik-adik Kak Olive semakin paham dengan apa yang kita pelajarin kali ini, gimana Kananda kalau Kak Olive ajakin adik-adik untuk praktekin super kebenaran kita hari ini? Wow, siapa yang udah siap untuk melakukan gerakan kebenaran? Super kebenaran. Aku udah siap. Oke, nah super kebenaran kita kali ini kan Anda adalah aku mau taat kepada Tuhan karena aku
Percaya. Percaya. Hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Gimana tadi gerakannya? Coba sekali lagi ya. Oke. Ya. Super kebenaran. Aku mau taat kepada Tuhan karena aku percaya hasilnya luar biasa. Wow, luar biasa sekali ya. Karena kita sudah melakukan super kebenaran adik-adik, pasti ada yang kurang dong. Iya, apa ya? Apa itu? 1, 2, 3, betul sekali, super ayat. Jadi adik-adik, karena Anda kasih waktu 3, 2, 1 untuk ambil Alkitab karena kita mau baca super ayat, atau kalian mau baca bareng sama papa mama juga boleh banget karena kita mau buka super ayat sekarang ya. Ya, terus ayo cepat. 3, 2, 1. Oke. Kita buka dari 1 Samuel 15 ayat 22b. Ayo dibuka. 1 Samuel 15 ayat 22b. Semuanya udah dapat? Udah, semuanya udah dapat. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Siap semuanya? 1, 2, 3. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Oke, kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, adik-adik, ayat yang tadi kita baca itu adalah ayat ketika Samuel bilang ke Raja Saul yang waktu itu dia itu melakukan ketidaktaatan. Nah, adik-adik, mendengarkan dan taat adalah hal yang lebih penting daripada memberikan persembahan yang bentuknya fisik. Tadi tuh kita lihat tuh sama-sama, Filipus tadi kan udah dengar-dengaran dan dia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Benar banget, adik-adik, setelah belajar banyak hari ini, Kak Olive dan Kananda mau tanya sama kalian. Siapa yang mulai hari ini mau dengar-dengaran dan langsung taat pada perintah Tuhan? Aku! Ayo. Mana coba angkat tangannya adik-adik. Siapa yang hari ini mau benar-benar berubah? Nice. Oke, kalau kalian mau benar-benar berubah, kita juga semuanya mau sama-sama berubah. Bener. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar. Untuk dengar-dengaran. Untuk taat. Kepada firman-Mu. Kepada perintah-Mu. Bantu kami Tuhan. Untuk bisa terus melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Adik-adik semua. Kalian tahu nggak 100.000 lagi? 100.000 lagi kan Anda? Kita akan mencapai 1 juta subscriber. Wow. Keren banget Kak Daniel. Kak Daniel nggak nyangka. Dan tahu nggak adik-adik? Kalau kita berhasil, harusnya kita lakukan sesuatu kan Anda? Kita akan kasih hadiah spesial. Dan hadiahnya adalah syuting bareng Super Bowl Kids Club bersama Kananda dan Kak Daniel. Wah. Dan bisa jadi ini syutingnya bukan di kantor ya Kak? Di mana dong? Kita akan ajak adik-adik kita untuk naik gunung mungkin. Mungkin juga ke tempat rekreasi. Pokoknya kita akan ajakin 1 orang yang beruntung subscriber kita untuk kita syuting bareng tim Superbook. Seru banget Kak Daniel. Gak sabar deh aku sampai 1 juta subscriber. Gak sabar.
Makanya adik-adik kalian tunggu apa lagi? Cepet subscribe sekarang juga. Siapa tahu nanti kalian yang kita ajak. Dan biar makin semangat gimana kan Anda? Kalau kita sampai 1 juta subscriber, kita juga akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik kita yang beruntung. Jadi makin banyak hadiah. Kita mau rayakan 1 juta subscriber ini nanti. Ayo, kita harus segera mencapai 1 juta subscriber bersama-sama. Subscribe sekarang. Hai adik-adik dan papa mama semuanya. Bayangkan kalau papa mama bisa menjadi bagian penting dalam perubahan hidup seorang anak. Gimana? Keren kan? Nah, seorang adik Superbook yang bernama Alvaro, dia sangat ceria, lucu, dan suka banget pergi ke sekolah minggu. Namun, tiba-tiba harus hancur hatinya karena diejek oleh temennya. Dia diejek sogai gitu karena tubuhnya gendut dan kulitnya hitam. Ejekan itu bikin dia sangat marah. Sampai-sampai Alvaro mendorong dan memukul temennya Adriel. Nah, tindakan balas dendam ini dilerai oleh guru sama teman-teman. Tapi dia tetap menyimpan rasa kesel di dalam hatinya. Sampai suatu hari, Alvaro menonton kisah Superbook tentang Daud dan Saul. Hati Alvaro tersentuh. Dia menyadari dan belajar kalau Tuhan mau dia untuk tidak membenci dan mulai mengampuni seperti Daud. Akhirnya Alvaro meminta maaf sama Adriel dan menyampaikan perasaan hatinya. Ternyata kejadian ini juga membuat Adriel jadi berubah loh. Dan sekarang mereka menjadi anak-anak yang baik. Papa, mama, om dan tante semuanya, dukungan kalian untuk pelayanan anak Superbook benar-benar mengubahkan banyak anak loh. Papa mama bisa lihat sendiri di websitenya superbookindonesia.com. Banyak cerita anak-anak yang berubah karena dukungan dari papa mama semuanya. Tapi pelayanan Superbook masih perlu bantuan papa mama, om tante semua, supaya bisa menjangkau ke pelosok-pelosok Indonesia yang paling jauh. Betul sekali Kak Olive. Jadi kalau hari ini papa mama mau terlibat, papa mama bisa scan QR code atau kris yang ada di sebelah kanan layar papa mama semuanya. Apapun dan berapapun dukungan papa mama akan sampai ke hati anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.